Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Apa itu? Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan maksudnya adalah praktik, sikap, perilaku manusia baik sebagai masyarakat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan norma Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Makna ini pada dasarnya wajar, rasional, dan memang harus seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya sangat sulit untuk mewujudkannya. Margono pada tahun 2002 menuliskan kesimpulannya, aktualisasi nilai Pancasila masih bersifat utopis, angan-angan, dan entah kapan bisa terwujud. Mungkin untuk 1 atau 2 generasi yang akan mendatang, atau mungkin tidak akan pernah terjadi. Berikut ini kita bahas aktualisasi nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan. Tampaknya pendidikan masih memihak bagi si kaya untuk memperoleh pendidikan yang layak, walaupun pemerintah telah menjembatani persoalan tersebut dengan berbagai program bantuan di bidang pendidikan atau beasiswa. Namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Yang kedua, kedokteran atau kesehatan. Pelayanan kedokteran ternyata masih berpihak kepada mereka yang kaya atau mereka yang mampu. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai bantuan, misalnya melalui program JPS, BLT, Askeskin, dan yang sejenisnya. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin tetap saja belum dapat memperoleh pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Yang ketiga, bidang hukum. Dalam kenyataannya, hukum menjadi tidak jelas. Karena tidak jarang, fakta dan data itu bermakna ganda sesuai dengan kemauan masing-masing pihak yang berperkara. Hukum juga telah mencabik-cabik rasa kepercayaan masyarakat akan kebenaran dan keadilan, karena kebenaran hanya dihargai dengan rupiah atau dolar. Untuk mengatasi masalah kebobrokan di bidang hukum ini, pemerintah dan masyarakat sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menempatkan kebenaran dan keadilan hukum yang sebenarnya, diantaranya dengan melibatkan masyarakat dan membuat berbagai keputusan hukum. Namun dalam kenyataannya, para penegak hukum tetap saja seperti mempermainkan oknum. Yang keempat, narkoba. Sebagaimana yang diketahui melalui berbagai media, bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba ini sudah memasuki ke setiap lapisan masyarakat. Tak terkecuali di masyarakat terpelajar dari yang paling tinggi seperti mahasiswa, sampai kepada yang paling rendah seperti pelajar atau murid SD. Sudah tidak terhitung lagi yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini. Yang kelima, kriminalitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah berapa banyak penjahat yang telah digebuki massa hingga sampai mati atau yang dibakar hidup-hidup. Begitu pula berapa banyak sudah penjahat yang sudah ditembak oleh aparat kepolisian. Namun kejadian tersebut nampaknya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pelaku kriminal. Bahkan ada kecenderungan semakin meningkat dan kualitasnya pun juga semakin meningkat pula. Yang keenam, tawuran. Tawuran telah menjadi kebiasaan di masyarakat dalam negara ini. Tidak peduli pelakunya adalah masyarakat terpelajar seperti mahasiswa, apalagi masyarakat awam seperti kaum muda di kampung-kampung, walau hanya dengan alasan yang sepele sekalipun. Yang ketujuh, demonstrasi atau unjuk rasa. Pada dasarnya, demonstrasi dan unjuk rasa itu baik dalam alam yang demokratis ini, tapi akan menjadi berantakan bila nilai-nilai demokrasi itu dijungkir balikkan. Idealnya, demonstrasi dan unjuk rasa itu dilakukan secara santun, efektif, tapi aspirasi tersalurkan, serta orang lain yang tidak berkepentingan tidak terganggu oleh adanya demonstrasi tersebut. Berkaitan dengan kasus tersebut, maka mampukah Pancasila mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan demonstrasi atau unjuk rasa? Yang kedelapan, TKI atau TKW. Menjadi TKW dan TKI di luar negeri pada dasarnya merupakan perbuatan yang biasa, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya, tidak jarang mereka melakukannya dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya dengan cara yang ilegal.
Karena dilakukan dengan cara yang ilegal, maka di tempat tujuan pun dia akan berhadapan dengan berbagai masalah.